Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tidak terasa 1 minggu sudah berlalu dan kita bersyukur hari ini kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Sekalipun sampai saat ini kita masih beribadah secara online, tapi saya yakin dan percaya satu waktu kelak kita pasti akan bersama-sama dapat beribadah di rumah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Saya mengundang sidang Jumat bangkit berdiri. Kita memujikan lagu Datang Menyembah Raja yang Mulia. Pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Roma 7 ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Mari kita menenangkan hati kita menaikkan saat teduh kita di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kekal setia memelihara setiap ciptaan tangannya yang ajaib. Turunlah atas kita sekalian, anugerah dan damai sejahtera di sepanjang ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dulu kita adalah manusia yang berdosa, tetapi Tuhan sudah menebus kita. Dia memberikan kita anugerahnya yang berlimpah. Mari kita pujikan bersama lagu ini. Ajaiblah juru selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku, anugerahnya tak terhingga. Anugerahnya
mari sidang jemaat saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus daam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita memasuki di dalam doa syafaat. Mari semua kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan Tuhan. Karena pada hari ini kami boleh beribadah sekali lagi di hadapan Tuhan dan bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi di bangku pendidikan sekolah dasar sampai pada SMA, perguruan tinggi juga, yang akan menjalani masa mid test minggu depan. Tuhan, Kau pimpin mereka, sertai mereka, berikan hikmat Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, setiap anak-anak Tuhan, remaja, pemuda yang sedang studi, boleh mempersiapkan diri mereka untuk boleh menghadapi ujian dengan baik. Dan kami rindu ya Tuhan, setiap anak-anak kami boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan boleh memuliakan nama Tuhan melalui setiap ujian yang mereka lalui. Dan kami berdoa ya juga ya Tuhan, untuk setiap orang tua yang mendampingi anak-anaknya di dalam masa pendidikan, Engkau berikan kesabaran dan kekuatan ya Tuhan. Dalam masa mendampingi ini tidaklah mudah. Tapi kami berdoa ya Bapa, Engkau boleh menyertai setiap orang tua di dalam mendampingi anak-anaknya di dalam studinya. Terima kasih ya Tuhan, juga kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di dalam kesehatan, di dalam perekonomian, di dalam pekerjaan, usaha, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, setiap jemaat Tuhan yang bekerja dan berusaha, Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kau lindungi ya Tuhan, tambah-tambahkan berkat waktu demi waktu. Dan kami rindu tambah-tambahkan kasih dan kesetiaan di tengah-tengah pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga, lepas keluarga, Engkau lindungi mereka Tuhan. Kesehatan mereka, sukacita, damai sejahtera mereka Engkau pelihara. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dan kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan untuk gereja kami GKI Gracia. Kami terus berdoa Tuhan untuk gereja kami GKI Gracia di dalam proses pembangunan. Dan kami berdoa Tuhan di dalam perencanaan dan perhitungan anggaran, ada begitu banyak hal yang kekurangan kami miliki. Tapi kami mohon belas kasih Tuhan, kekuatan dan pencukupan daripada Tuhan boleh memberkati setiap perjalanan waktu demi waktu di dalam pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Terpujilah Bapa kami, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya
jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mau memberikan persembahan kita mau membawa korban syukur kita bagi Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik dan kita pujikan lagu ini. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Mesti yang kau mampu, tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya, Dia senanglah. Kerja dengan sungguh, tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Mesti yang kau mampu, tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita mau mempersiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di awal saya sudah mengatakan bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita telah ditebus oleh Tuhan oleh anugerah-Nya. Ya, karena kita telah ditebus, kita mau menjadi anak Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau Tuhan pakai hidup kita. Kita mau hidup kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau Tuhan memakai kaki kita untuk memberitakan Injil-Nya. Tuhan mau memakai mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Mari kita mau memujikan lagu ini. Kita mau dengan seluruh hidup kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang melayani Dia dengan penuh setia. Mari kita pujikan lagu ini, pakai hidupku ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini,
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum memasuki firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi kami boleh berkumpul dan saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, urapi setiap kami, supaya kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian boleh mengikuti membaca firman Tuhan ini di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita semua dan demikianlah firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsangkan oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat teks di dalam Roma yang baru saja kita baca, Bapak Ibu mungkin kita akan sejenak mengingat bagaimana peraturan Tuhan mengenai pernikahan yang kudus dan yang telah Tuhan berkati di hadapan Allah dan di hadapan jemaat sekalian. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang pernikahan, seringkali dalam pernikahan itu selalu dibacakan firman Tuhan yang mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan itu benar. Oleh karena itu sampai hari ini tidak pernah ada satupun gereja Tuhan yang sungguh-sungguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan menyatakan kami menceraikan dengan alasan-alasan apapun. Kalaupun perceraian dilaksanakan, bukan karena perintah hamba Tuhan atau dari gereja. Karena sekali gereja melanggar perintah itu, maka gereja sudah tidak setia dengan firman Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana pada teks ini ketika seseorang di dalam pernikahannya mereka menjadi satu bagian yang kudus, tetapi bukan selamanya sesuatu yang telah menjadi satu, yang menjadi satu kesatuan itu, yang telah diberkati pernikahan itu
itu menjadi satu simbol kebahagiaan. Tetapi nggak selamanya simbol kebahagiaan itu berlangsung di dalam pernikahan, bukan? Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang telah menikah sekian tahun, bahkan ada yang belasan hingga puluhan tahun di dalam pernikahan, pernah mengalami namanya perselisihan antara suami dan istri. Apapun perselisihan itu pasti terjadi. Tetapi yang paling bahaya adalah perselisihan yang berujung kepada perceraian. Bahayanya adalah ketika seseorang bercerai dan meninggalkan suami dan istrinya yang sah, suami atau istrinya yang sah, maka sebagai manusia yang sudah terpisah dan manusia yang sudah kembali terbelah menjadi dua bagian, selalu ada keinginan untuk seseorang itu mencari yang lain, yaitu tambatan hatinya yang lain. Namun Bapak Ibu sekalian, kita perlu ingat sekali lagi, ketika firman Tuhan turun di dalam pemberkatan nikah, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ini mempunyai satu bobot yang sangat-sangat sakral ketika berbicara mengenai pernikahan. Karena di dalam pernikahan ini, saksi yang paling utama bukanlah di hadapan jemaat, tetapi di hadapan Allah yang maha kuasa dan maha melihat. Karena ketika kita beranggapan pernikahan hanya di hadapan jemaat, Bapak Ibu, seberapa jauh sih jemaat kita bisa melihat kita di dalam pernikahan? Sejauh mana sih jemaat bisa menyaksikan Bapak Ibu di dalam pernikahan Anda dan kehidupan rumah tangga? Tetapi segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian tidak bisa dibohongi dan ditutupi di hadapan Allah. Dan bahkan ketika di dalam pernikahan orang Kristen, pernikahan kudus, Allah bukan hanya menjadi saksi tetapi Allah yang memberkati. Makanya menarik Bapak Ibu sekalian ketika berbicara mengenai teks Roma pasal 7, ini bukan hanya bicara mengenai pernikahan fisik saja antara seseorang yang mencintai satu orang dengan orang yang lain, laki-laki dan perempuan, tetapi ini bicara tentang satu ikatan yang lebih khusus dan lebih dalam dari itu semua. Dan bagaimana Allah menggambarkan pernikahan bukan hanya sekedar menikah mempunyai keturunan, tetapi bagaimana pernikahan itu menggambarkan ikatan yang begitu luar biasa dan bukan ikatan yang sembarangan bisa diremeh-remehkan atau dicerai-ceraikan oleh manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita memulai membaca di dalam teks Roma pasal yang ke-7, kita berhadapan dengan orang-orang Romawi yang pada waktu itu mereka beranggapan para perempuan Romawi ini ketika mereka menjadi orang-orang Kristen, mereka punya agama sebelumnya adalah para penyembah kaisar atau para penyembah dewa-dewa di Roma pada waktu itu. Suami mereka rata-rata orang-orang Romawi memiliki suami adalah para prajurit yang disebut legioner atau prajurit-prajurit Romawi yang luar biasa gagah dan sangat terkenal itu. Ketika mereka suami dan istri, apapun kehidupan mereka, apapun yang mereka jalani, ada satu perintah dari kaisar, yaitu perintah tertinggi dari kaisar. Segala sesuatu urusan rumah tangga harus ikut sama suami, termasuk agamamu. Termasuk agamamu harus ikut dengan suami. Perintah itulah yang didedikasikan oleh kaisar Romawi pada masa itu, bukan hanya kepada seluruh gubernur-gubernur, tetapi secara khusus kepada orang-orang Romawi yang lahir dari tanah dan orang-orang yang berdarah Romawi. Harus ikut, sepenuh-penuhnya ikut itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam sejarah pelayanan Paulus mulai terkenal, mulai dari Korintus, Efesus, Filipi, di Roma. Adalah salah satu kota paling besar dan kota yang paling dikagumi pada waktu itu. Semua orang datang berkumpul ke Roma. Selain Korintus kota perdagangan, Roma adalah kota intelektualnya untuk ke orang-orang Romawi pada waktu itu. Kenapa dikatakan kota intelektual? Karena disitulah birokrasi dimulai. Karena disitulah pemerintahan turun. Karena dari situlah perintah kaisar diturunkan kepada seluruh warga di kota Roma dan seluruh orang Romawi. Namun ketika kekristenan masuk, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan di dalam kekristenan, engkau tidak boleh menyembah kepada dua Tuhan. Perintah itu adalah satu perkataan yang sangat-sangat jelas dituliskan di dalam surat Paulus kepada orang-orang Kristen.
tidak boleh ada dua macam perhambaan, itu adalah teks sebelumnya di pasal yang ke-6. Yaitu perhambaan bicara kepada kamu mau ikut Tuhan yang siapa. Kamu tidak boleh berpraktik kepada dua Tuhan yang sama sekaligus di waktu yang sama. Hatimu tercipta untuk satu pribadi, bukan untuk dua pribadi. Ini yang menjadi satu dilema Bapak Ibu sekalian. Ketika para suami tidak bisa menjaga dan tidak bisa memantau kehidupan istrinya di rumah. Di dalam sejarah, para perempuan-perempuan yang telah orang-orang Romawi, perempuan-perempuan Romawi yang menjadi Kristen. Mereka ikut dengan pengajaran Paulus. Ketika mereka ikut pengajaran Paulus, mereka mendengar. Dan mereka setuju dan setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun mereka sendiri menyadari bahwa aku tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan yang berbeda sekaligus. Bagaimana saya sebagai seorang wanita bisa mengikuti Tuhan yang suaminya sembah dan dia harus mengikuti firman Tuhan di dalam pengajarannya Paulus, yaitu menyembah Yesus. Itu berkontradiksi sekali. Sehingga apa yang dikatakan di sini, yang penting apa yang terjadi di depannya saja. Saya mau ikut, ya udahlah ikutlah peraturan-peraturan atau ibadah-ibadahnya orang Romawi. Tapi hatiku, itu hatiku untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama kali dicanangkan oleh para wanita-wanita Kristen Romawi. Bapak Ibu, hebatnya wanita-wanita Kristen Romawi ini, mereka bukan seperti wanita-wanita yang individual hidupnya. Mereka mirip dengan TNI Indonesia. Ketika para prajurit TNI Indonesia, para suami bekerja, para perempuan atau istri-istri pasukan TNI, mereka punya satu komunitasnya sendiri, yaitu komunitas para istri-istri tentara atau para istri-istri kesatria disebutnya. Di dalam komunitas itu mereka akan sama-sama diajarkan skill atau diajarkan bagaimana harus menjadi seorang istri kesatria. Itu bukan hanya urus rumah tangga, tetapi banyak hal yang harus dikerjakan begitu. Dan prinsip ini kurang lebih sama dengan prinsip para istri-istri Romawi pada waktu itu. Di dalam perkumpulan itu muncullah perkumpulan istri-istri yang takut akan Tuhan. Katakanlah seperti itu di dalam bahasa Indonesia yang lebih sederhana. Dalam perkumpulan istri Kristen ini, ada satu semangat bagi istri-istri yang muda, yang masih muda, baru menikah beberapa tahun. Ketika mereka mengetahui bahwa pengajaran Kristenlah yang benar, mereka beranggapan saya ini gak bisa begini terus. Saya di rumah ribut gara-gara beda kepercayaan antara istri dengan suaminya. Beda pemahaman teologinya sudah berubah sekali. Yang dulunya menyembah dewa, membawa persembahan kepada dewa. Sekarang mereka belajar bagaimana mempersembahkan dirinya untuk Tuhan Yesus. Perbedaan itu loh banyak menimbulkan begitu banyak perselisihan di antara rumah tangga orang-orang Romawi pada masa itu. Sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Di dalam alasan mereka bercerai, itu bukan alasan yang kekristenan atau alasan yang Tuhan Yesus suka. Mereka memutuskan bercerai untuk meninggalkan suaminya dan berusaha mencari laki-laki Kristen. Dengan alasan, ya saya maunya bergabung sama orang-orang Kristen. Padahal di sini ini bukan bicara mengenai penggabungan fisik antara pertemuan laki-laki dan perempuan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, perjamuan kawin anak domba bukan bicara perjamuan kawin seperti yang dipikirkan manusia pada waktu itu. Ini bicara bagaimana kita menjadi miliknya Tuhan. Ini bukan bicara bagaimana kita menceraikan suami sehingga mencari laki-laki Kristen yang lain. Tetapi bagaimana kita mendedikasikan diri kita untuk Tuhan. Perbedaan inilah yang menjadi masalah bagi orang-orang Kristen, bagi wanita-wanita Kristen Romawi. Ketika teologi mereka salah, mereka menganggap pernikahan bisa dilaksanakan dengan orang Kristen. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, mereka punya sejarah sebagai wanita-wanita Romawi sebelumnya. Yang dimana perceraian dan menikah lagi dengan pasukan yang lain, itu adalah hal yang umum dan biasa. Itu sudah menjadi tradisi yang lumrah. Bahkan di Yahudi pun terlihat seperti itu. Ketika seseorang laki-laki, seorang prajurit pergi berperang dan meninggal atau mati di tengah medan pertempuran,
istrinya menjadi janda dan diambil oleh penguasa-penguasa daerah adalah hal yang sangat biasa terjadi pada kehidupan manusia pada waktu itu. Inilah yang Paulus katakan. Arti hukum Taurat itu bukan seperti itu. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran berdasarkan teologi yang selama ini kita anggap benar, yaitu adalah menikah dengan yang sejenis, yaitu satu iman saja. Itu menjadi menyelesaikan segala masalah kita. Salah. Tetapi bicara di sini adalah kita semua itu adalah orang-orang, ada pengantin wanitanya Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi pengantin wanitanya Tuhan Yesus. Ini bicara bagaimana di dalam tradisi pernikahan, siapapun yang telah menikah dengan pasangannya, yaitu laki-laki akan menjaga pasangannya wanita dengan sepenuhnya, dengan sebaik-baiknya, dan tidak akan meninggalkan segala apapun yang membuat istrinya kekurangan. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Karena hukum Taurat telah mengajarkan kita bagaimana dosa bisa memakai hukum Taurat itu dimanipulasi, diputar segala macam, sehingga kita mendapati orang-orang pada waktu itu berpikir menjadi satu kelompok itu cukup untuk menanggalkan dosa-dosa kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, Pendeta Stephen Tong pernah berkata satu hal yang sangat menarik terkait hukum Taurat dan gereja. Ketika kita mau menyadari gereja adalah justru tempat paling banyak firman Tuhan termanipulasi. Justru tempat paling banyak teologi diputarbalikkan. Firman Tuhan disalahgunakan. Bukan terjadi di luar sana, tetapi terjadi dari atas mimbar kepada jemaat. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai setiap pemahaman kita yang terbatas mendikte segala tindakan kita, sehingga kita menyaksikan bahwa hidup kita ternyata belum lepas daripada dosa. Ini adalah perkataan yang sama seperti Paulus nyatakan di dalam teks ini. Yaitu bagaimana dulu ketika dia hanya memandang firman Tuhan dari kacamata kudanya sendiri. Dari kacamatanya sendiri tanpa melihat bagaimana Tuhan mau berkarya melalui hukum Taurat. Maka dia menceritakan di dalam teks pasal 7. Aku hidup di dalam dosa karena hukum Taurat. Apakah hukum Taurat membuat orang berdosa? Tidak. Tetapi iblis punya kesempatan menjadikan hukum Taurat sebagai alat untuk mendikte saya melakukan dosa. Bapak Ibu harus ingat apa yang Paulus lakukan sebelum dia bertobat. Dia menjadi penganiaya orang-orang Kristen. Dia menjadi orang yang dikatakan imam. Dia adalah orang yang pintar. Dia adalah orang yang terpandang. Dia adalah seorang imam yang begitu setia dengan pengajaran Yahudi. Dia hafal mati hukum Taurat. Karena setiap imam harus mengerti dan memahami hukum Taurat sepenuh-penuhnya. Sehingga di dalam hukum Taurat, iblis pakai dia untuk melakukan kejahatan demi nama Allah. Bapak Ibu, kalau kita mau menyaksikan apakah kekerasan atas nama agama baru terjadi hari ini? Tidak. Kekerasan atas nama agama sudah terjadi jauh sebelumnya. Bahkan hari ini kita melihat bagaimana ketika kita punya teologi yang terbatas, ketika kita punya pemahaman yang terbatas, berusaha mendikte tanpa kasih, berusaha mendikte tanpa hikmat Tuhan, kita menjadi para pelaku dosa yang dipakai oleh iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, masalah teologi, masalah iman Kristen, hati-hati. Cenderung orang mengatakan ketika menjadi orang Kristen artinya kita sudah bebas dari dosa. Yes, engkau menjadi bebas dari dosa ketika engkau percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi bukan berarti engkau bisa bermain-main dengan dosa. Dengan teologi yang separuh-separuh. Dengan pemahaman iman yang setengah-setengah. Dan didikte oleh karena perkataan firman Tuhan. Nih ada tertulis seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hati-hati, iblis bisa pakai begitu banyak cara untuk melakukan kita berbuat dosa di hadapan Tuhan.
Sama seperti para wanita tadi. Teologi mereka bercampur dengan teologi budaya Romawi dengan kekristenan. Mereka beranggapan ketika bercerai dengan suaminya yang orang Romawi, menikah lagi dengan orang-orang Kristen, maka itu akan menjadi kudus. Salah. Ketika engkau menikah di hadapan Tuhan, Allah lah yang menyaksikan dan memberkati engkau dan saya. Itu yang berbahaya. Bagaimana orang-orang seharusnya memandang hukum Taurat? Jika demikian, apakah hendaknya kita katakan apakah Taurat itu membuat dosa? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Apakah firman Tuhan membuat kita berdosa? Tidak. Yang salah dan membuat kita berdosa adalah ketika kita menambahkan firman Tuhan seiota saja. Kita menambahkan maksud firman Tuhan seiota saja. Seiota itu artinya setitik, itu dalam bahasa Yunani. Satu titik saja. Kita menambah dan mengurangkan itu. Kita menambahkan dan mengurangkan itu, makna yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kita telah berdosa. Kita mengajar kepada orang lain menambah dan mengurangkan isi kebenaran firman Tuhan, kita telah berdosa. Kenapa kita telah berdosa? Tujuan Tuhan memberitakan Injil bukan demi kepentingan saya. Bukan demi kepentingan hamba-hamba Tuhan. Bukan demi kepentingan orang yang belajar dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu satu-satunya. Ingat Bapak Ibu sekalian, dari pertama kita belajar teologi, harus ada satu dasar. Segala kemuliaan, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Makanya kita tidak punya hak untuk menambahkan satu titik atau memanipulasi firman Tuhan satu titik pun di hadapan para jemaat atau di hadapan siapapun. Bapak Ibu sekalian, ketika membaca kembali, firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan adalah pendorong kita. Firman Tuhan adalah motivasi terbesar kita yang kita miliki untuk menjalani kehidupan. Tetapi hati-hati sebagai orang Kristen. Cenderung orang Kristen yang merdeka. Orang Kristen yang telah mengenal Tuhan Yesus sekian tahun. Menganggap saya sudah mengerti dan telah membaca sekian banyak dan sekian jauh. Sehingga dia punya satu background yang sudah dia baca dan dia sudah ulang-ulang. Segala yang dia tangkap dan dia telah terima dan dia telah olah dalam pikiran dan hatinya. Itu dijadikan, ini adalah perkataan Allah. Hati-hati. Karena firman Tuhan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Karena apa yang kita tambah dan kita kurang, firman Tuhan sendiri berkata, apapun yang yang iblis pakai, itu akan mendatangkan kejahatan, mendatangkan keinginan daging. Sehingga di dalam hukum Taurat pun iblis punya celah untuk memakai itu. Bukan untuk hormat kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Saya mungkin sudah pernah menyatakan ini Bapak Ibu di hadapan jemaat mengenai dosa yang manusia tidak akan pernah sadari ketika dia melakukannya. Bapak Ibu, seseorang ketika melakukan pencurian, dia menyadari itu adalah satu dosa. Seseorang melakukan pembunuhan, ia menyadari ia telah menghilangkan nyawa seseorang. Seseorang yang telah berdusta atau telah melakukan perbuatan keji terhadap orang lain, ia menyadari perbuatan itu. Tetapi ada satu dosa yang hanya Yesus saja bisa menyadarkan kita bahwa itu telah kita lakukan, adalah kesombongan. Bapak Ibu, arti hukum Taurat di sini. Hukum Taurat telah menyatakan, bicara mengenai keinginan. Jika Paulus yang disebutkan Saulus pada waktu itu tidak ditegur Tuhan, selama hidupnya dia akan terus didorong melakukan segala kejahatan, penganiayaan kepada orang Kristen. Didasarkan adalah hukum Taurat yang mereka telah baca, tetapi mereka tidak melihat kasih Kristus. Ia akan terus dibenarkan dengan terus melakukan perbuatan itu, didorong dengan rasa saya ini melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan.
Sehingga apapun yang dilakukan itu benar. Ia tidak menyadari bahwa apapun yang telah dia lakukan adalah dosa. Bahkan di hadapan Tuhan yang disebut hukum Taurat pun bisa dosa. Selama dia tidak mau menyadari dirinya adalah orang yang berdosa karena dia sombong. Itu tidak akan bisa terjadi. Makanya Bapak Ibu, hebatnya ketika Tuhan memanggil Saulus pada waktu itu. Tuhan betul-betul meremukkan dia. Tuhan betul-betul menghancurkan dia. Membuat dia tidak berkutik sehingga Saulus menyadari di dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Ketika Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terbukalah mata hati Saulus bahwa selama ini hukum Taurat yang dia kerjakan itu justru melukai hati Tuhan. Terbukalah mata Saulus. Selama ini setiap perkataan yang dia ucapkan berdasarkan hukum Taurat, setiap pukulan-pukulan kepada orang-orang Kristen yang dia layangkan atas nama hukum Taurat, itu menimbulkan satu sakit hati, luka hati bagi Yesus. Disitulah dia melihat bahwa apa yang dia lakukan adalah dosa. Karena dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Ini bicara mengenai segala perbuatan-perbuatannya. Sebaliknya, justru di dalam pertemuannya dengan Tuhan Yesus, dan perintah yang seharusnya membawa kehidupan bagiku, justru membawaku kepada kematian. Disinilah dia menyadari, Taurat bisa orang-orang pakai untuk menjadi satu senjata menganiaya orang. Teologi kita Bapak Ibu, pemikiran kita, pengalaman hidup kita, tanpa kita layangkan dan kita tundukkan semuanya itu di dalam kehendak dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Hati-hati itu bisa menjadi senjata makan Tuhan. Bukan kata berkat yang kita ucapkan, justru kata perpecahan, kata kutuk, dan perselisihan. Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan orang Kristen seharusnya diisi dengan kerendahan hati. Bahwa sekali lagi kita perlu ingat siapa yang mengerjakan kemerdekaan itu. Bapak Ibu, ketika kita bicara mengenai kemerdekaan orang Kristen dari hukum Taurat, ini bukan bicara pekerjaan manusia. Ini bukan bicara mengenai teologinya kita. Ini bukan bekerja bagaimana perasaan kita telah diuji oleh waktu. Tetapi bagaimana Kristus dan satu-satunya Tuhan kita yang mengerjakan keselamatan dan membebaskan kita. Dan yang membuat kita para pengantin wanitanya Allah datang kepadanya. Bapak Ibu sekalian, jika Tuhan memakai perumpamaan pernikahan begitu indah untuk suami dan istri, ketika seorang suami melihat pasangannya, ia merasakan kasih, ia merasakan sukacita. Dan ketika seorang istri memandang suaminya, ia terpukau bagaimana besar dan pengorbanan suaminya. Itulah yang sebenarnya Paulus ingin sampaikan mengenai arti hukum Taurat. Hukum Taurat adalah sebuah perintah cinta Tuhan. Karena dari Taurat kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Karena dari Taurat kita mengerti apa yang Tuhan rindukan untuk kita kerjakan. Tetapi di dalam pengorbanan Kristuslah kita diterima dari segala apapun yang telah kita perbuat. Yang bahkan belum kita membuat hati Tuhan senang, ia sudah terima segala kekurangannya kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan orang Kristen harus dihargai dengan kerendahan hati. Setiap firman Tuhan yang kita baca, bukan hanya sekedar sampai dalam pikiran kita. Sampailah pada setiap hati kita. Supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita. Boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terutama, apapun yang kamu baca, apapun yang kita baca, yang seperti dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah kerinduan kita. Itulah makna kita menghidupi sebagai orang Kristen yang sejati, merdeka di dalam Kristus. Itulah gambaran yang sebenar-sebenarnya, sesungguh-sungguhnya, sepenuh-penuhnya.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita maknai. Kematian Yesus ialah satu-satunya yang mempesona kita. Hukum Taurat bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Hukum Taurat adalah isi hati Tuhan bagi kita. Tetapi awasi dirimu, awasi diri kita. Jangan sampai pengetahuan, jangan sampai teologi yang salah. Jangan sampai seiota keinginan kita untuk menambahkan dan mengurangi isi kebenaran firman Tuhan. Menjadikan kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Karena saat ini Tuhan kami sekali lagi ditegur. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami renungkan Tuhan mengenai firman Tuhan. Selama kami tidak mendasari dan tidak menundukkannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam terang kasih-Mu kami cenderung melakukan kesalahan. Ampuni kami ya Tuhan, perbaiki diri kami ya Tuhan. Roh Kudus pulihkan kami dan ajari kami di dalam kerendahan hati. Bagaimana Taurat Tuhan, yaitu isi cinta Tuhan. Bagaimana keinginan Tuhan untuk kami lakukan boleh menjadi bagian kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi dan juga akan menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penyertaan, hikmat dan kuasa dari Allah Roh Kudus, itu yang akan menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha tiba, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.